A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa wala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal miqrat wal buraq wal alam fil bala'i wal waba wal maradi wal alam. Ismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun wa ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala rahi wal kalam. Samsul duha badrul puja nurul huda misbahis sulam sayyidul kaunain wa sayyidis syaiqalain Abdul Qasim sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam sayyidul arabi wal ajam nabil haramain mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain. Wa ya ayyuhal mustaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anugerah yang besar. Tentunya ketika Allah memilih dan menghendaki suatu kebaikan, dan ketahuilah kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan anugerah yang terbesar kepada kita semuanya. Anugerah selain kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita pun dianugerahi dengan sesuatu yang akan mengangkat derajat kita ketika kita selalu memenuhi panggilan Allah dengan duduk di dalam majlis ilmu. Dan ketahuilah di dalam majlis ilmu, apa yang dikatakan guru kita Ustaz Ahmad Yadi tadi, ya, suatu bekal yang banyak. Ketika suatu hamba duduk di dalam suatu majlis ilmu, paham ataupun dia tidak paham, dia telah mendapatkan dan dia telah mendapatkan sesuatu yang besar, yakni lebih afdal daripada 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat sholat sunnah. Berarti sesuatu yang dia dapatkan, berarti Allah memilih, ya. Allah memilih dalam langkah kaki kita ke tempat majlis ini. Allah yang memilih kita dan Allah memberikan ketentuannya kepada orang yang hadir mendapatkan pahala seperti itu. Beda kalau orang yang tidak hadir di dalam suatu majlis, berarti memang dia tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan pahala seperti itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, ya, berarti dikehendaki oleh Allah baik, ya, maka Allah akan berikan suatu ketetapan ilmu, ketetapan fadilah ilmu, ketetapan pahala ilmu, ketetapan ketika dia duduk di dalam suatu majlis ini, ya. Berarti sesuatu ketetapan Allah memberikan dia baik, ya. Dengan jumlahnya, dengan seadanya. Orang yang duduk di dalam majlis itu bukan hanya mereka yang hadir itu jumlahnya dikit, tapi itulah jumlah Allah yang besar yang tidak terhitung ketika Allah memberikan kepada orang yang sedikit. Jadi kalau kita tahu fadilah dalam suatu majlis ilmu, pahalanya sangat besar, bahkan lebih afdol lagi ditambahkan itu, lebih afdol daripada dia untuk melihat menjenguk 1000 orang sakit, ya. Kita satu orang sakit saja kadang nggak mampu, alasannya kadang kita sibuk, alasannya kita begini, alasannya kita kerja, alasannya. Tapi ya, fadilah ketika dia menghadiri majlis ilmu, dia mendapatkan suatu pahala lebih afdol, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 dia menengok orang sakit. Berarti banyak fadilahnya. Bukan berarti kita meninggalkan suatu fadilah menjenguk orang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit, bahwasanya ketahuilah Allah mengangkat derajat mereka juga. Tapi ketika orang yang menghadiri majlis ilmu ini lebih afdol lagi, ya. Apalagi kalau dia
menjenguk orang sakit ongkoh gitu ya, dia mengantar jenazah juga ongkoh, dia menghadiri majelis ilmu ongkoh. Wah, sudah penuh dalam suatu pahalanya yang insya Allah menjadikan dia bekal ketika dia meninggal dunia, dia mendapatkan sesuatu kebaikan-kebaikan yang nantinya menjadikan dia husnul khotimah. Amin. Karena kita meninggal dunia ini antara dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang mengangkat di antara derajat manusia ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah yang banyak duduk di dalam majelis ilmu. Titik. Ya, tidak ada yang namanya pekerjaan yang bisa mengangkat menjadi husnul khotimah. Ya, ada pekerjaan, kalau pekerjaan itu memang afdal lebih majelis ilmu, berarti orang ini kerja semua. Nabi Muhammad mengatakan lebih baik kerja daripada menghadiri majelis ilmu. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan disitulah warisanku, sesuatu yang sangat besar. Ketika orang yang mengambil warisannya Nabi, dia akan mendapatkan suatu keabdolan, kemuliaan, anugerah yang besar dari Allah. Dia diangkat di antara semua kesusahan dalam hidupnya. Karena kita bikin susah terus dalam hidup, disitulah jalannya kita disusah terus, ya. Maka daripada itu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak apa-apa kita sedikit. Bahkan Al-Imamul Haddad itu tidak lebih dari 10. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang sudah kita amalkan membaca Al-Imamul Haddad itu muridnya 10. Datang lagi yang mudanya 10. Enggak ada yang namanya ratusan ataupun ribuan. Tapi yang 10 ini dia bisa menerima sesuatu yang besar dari Allah. Sehingga murid-murid Al-Imamul Haddad di antara 10-10-nya menjadi wali min auliyaillah. Ya. Karena apa? Dia yakin dengan sesuatu yang besar dari Allah, mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Majelis terus meskipun dia susah, meskipun dia sakit, meskipun banyak pekerjaan, meskipun banyak sesuatu yang akan menghalangi dia. Karena setan banyak menghalangi itulah kesibukan kita, sehingga kita nantinya meninggalkan suatu majelis. Kalau kita nilai ya, sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang jumlahnya kalau dunianya juta-jutaan begitu, di antara kalau kita mendapatkan fadilah mengaji ini lebih dari itu. Tidak ada yang bisa menandingi kebaikan Allah dan suatu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan kita tukarkan. Kalau kita sekali tukarkan, berani kita tukarkan, maka selamanya akan kita selalu menukarkan terus kebaikan Allah. Mau menimbang-nimbang kebaikan Allah, wah ini lebih bagus, ini lebih bagus. Padahal tidak akan pernah suatu janji Allah. Bahkan Allah cantumkan di dalam Al-Quran, difirmankan di dalam Al-Quran bahwasanya daripada surah Ibrahim, ya, yang mana ayat 7, ya, bahwasanya yang berbunyi la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Berarti janji Allah tidak akan pernah meleset. Orang yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat yang lebih besar lagi, yakni kita majelis seperti ini. Berarti menunjukkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah selaku hamba Allah yang kita diberikan suatu kehidupan, diberikan suatu hal yang layak dalam kehidupan kita, diberikan sesuatu yang bagus, yang baik. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau dia tidak bersyukur, sudah ada majlis, sudah Allah berikan kebaikan, dia tidak mau, berarti tandanya dia tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita ini. Diberikan sesuatu yang baik, ya, di sela-sela kehidupan kita ini disisipin ulamanya, disisipin habaibnya, disisipin sesuatu kebaikan untuk jalur menuju keridhaan Allah. Tapi kitanya menolak suatu nikmat tersebut yang besar, kita mengira nikmat itu ada yang lebih besar daripada Allah, maka dia akan mendapatkan azab daripada semuanya. Wah, ini lebih bagus, ini lebih baik, daripada itu lebih baik, ya, tinggalkan pengajian, kitanya lebih bagus untuk dunia. Wah, itu lebih bahaya. Ketika itu nanti Allah akan memberikan azab. Janji Allah, bukan ustadz yang mengatakan, bukan habib yang mengatakan, tapi Allah yang menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya, janji Allah tidak akan pernah meleset. Ketika kita nggak bersyukur, wah, kita dikasih waktu untuk kita ngaji agar dosa kita diampunkan ku Allah, agar diangkat derajatnya kita ku Allah, baik diri kita, orang keluarga kita. Kitanya kagak mau dan kita tidak mau menerima kebaikan Allah dengan pahala-pahala yang berlimpah,
berarti kita sudah kufur nikmat. Berarti kalau kita sudah kufur nikmat, Allah akan berikan azab yang besar bagi kita. Nah itu hadirin mulhadirin Allah ya, apalagi zaman sekarang ini ya, sudah akhir-akhir zaman, sudah fitnahnya zaman sudah terbukti ya. Habib Umar bin Hafiz ya, bisa Abu Bakar bisa menyatakan sudah terbukti semua fitnah-fitnah zaman ini sudah terbukti terjawab satu persatu. Tinggal planningnya aja, kata Habib Umar. Bahwasanya kalau ketika kita di bulan Ramadan kemarin, di tengah-tengah di antaranya 15, ketika di pertengahan Ramadan itu gerhana, maka di antaranya kedepannya yakni ketika nanti yang namanya Imam Mahdi itu akan dibaiat di kota Mekah. Ya, berarti kita sudah mulai dikit lagi ya. Tinggal mikir aja, gunung udah siap meletus semua. Ya, langit sudah mulai, nantinya sudah mulai redup. Perang sudah mulai nantinya bercabang. Nah, ini udah mulai terjawab ya. Sudah mau perang ketiga nih. Sudah gunung-gunung siap-siap meletus. Ya. Udah tahu ya, Gunung Krakatau sudah mulai siap-siap erupsi. Udah tahu. Oh, udah tahu berarti itu gak move on berarti. Berarti ini kalau kita sering takut ya Allah, ada rasa khauf, takut, rasa khoza yang begitu kuat kepada Allah, maka kita akan cepat-cepat untuk segera merubah. Kalau kita nggak merubah, berarti kita tidak akan ada sesuatu yang nantinya bakal datang baik kepada diri kita. Nikmat itu nggak akan datang. Kalau kita mau merubah sesuatu yang kita mendapatkan nikmat, maka Allah akan tambahkan terus nikmat sampai nantinya kita mendapatkan kenikmatan, bisa berkumpul kelak di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka jangan sampai kita ini kufur nikmat. Ingat, majlis ini adalah suatu nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar, dikasih suatu pahala 1000 sholat sunnah, dan 1000 di antara yang menjenguk orang sakit, 1000 di antaranya dia menjenguk orang yang meninggal, mengantar orang 1000 orang yang meninggal jenazah. Berarti banyak, luar biasa. Bahkan menatap ulama dapat lagi pahalanya. Lihat, dengarkan ilmu dapat lagi pahalanya. Duduk dalam mendengarkan daripada sholawatu ala Nabi, dia mendapatkan pahalanya. Apalagi khamsun layalun la turaddu khamsun layalun la turaddu fihinna dakwah, di antara 5 malam Jumaah yang kita datangi sekarang ini, malam yang tidak tertolak doanya. Kita manfaatkan imamannya. Berarti sekian ini yang dapat. Yang lainnya wallahu a'lam bishawab. Kalau tiap malam Jumat dia datangi, dia dapat terus. Malam Rabu dia datangi, dia akan dapat terus. Hari Ahad dia datangi, dia akan dapat terus. Setiap saat ada pengajian di mana-mana pun dia datangi, dia akan dapat terus suatu rahmat Allah dan anugerah yang besar dari Allah, pahala yang besar dari Allah. Berarti dia mendapatkan nikmat yang begitu besarnya. Andaikan tiap hari, wah dahsyat. Bagaimana anak pesantren tiap hari dia dapatkan? Dan orang halim dapat ini, majlis dapat majlis. Makanya kalau anak yang di pesantren mengampunkan dosa ibu bapaknya, habis dosa ibu bapaknya. Yang nggak pesantren juga anaknya majlis ilmu sama, mengangkat derajat orang tuanya. Kita juga yang nggak pesantren ini bisa punya cara mengangkat derajat orang tuanya kita, mengangkat derajatnya keluarganya kita. Andaikan keluarga kita yang nggak ada yang majlis, lupa semua sama Allah. Ya, andaikan mereka, jangan kita tinggalkan juga majlisnya, sian mereka. Ya, kalau memang kita cinta sama kakak kita, cinta sama adik kita, cinta sama ibu bapak kita duduk di majlis, mengangkat derajat mereka. Ya, meskipun kakak kita ataupun adik kita nggak sesuai jalannya sama kita, nggak apa-apa, kita yang berjuang untuk majlis. Tapi jangan benci mereka. Ya. Karena suatu saat kakak ataupun adik yang pertama kalinya, meskipun kakak itu ada orang yang jahat, adik itu ada orang yang jahat, kelak nanti mereka yang pertama kali, kelak kalau saat Anda terbaring di kasur, mereka pertama kali yang menangisi Anda. Jadi jangan pernah jahati keluarga kita. Ya, jangan pernah jahat kepada adik dan kakak kita. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya, ayat 152, bahwasanya yang berbunyi waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Ketika suatu hamba, ya,
maka ketika mereka yang ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah akan tahu kebutuhan kita. Allah akan tahu apa yang kita pinta, apa yang kita doakan. Tidak akan pernah Allah itu, ya, yang namanya Allah ini maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak akan pernah Allah itu luput dan Allah tidur. Ya, ketika kita berdoa, apa yang kita doakan itu Allah tahu. Apa yang kita minta di dunia ini yang belum kita dipenuhi, Allah juga tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan jangan ingkar kepada janjinya Allah. Jangan ingkar dengan sesuatu nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Maka kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bersyukur, maka ya Allah yang akan memberikan suatu azab. Terbalik ya, Allah yang akan mengazab kita kalau kita sudah nggak bersyukur lagi. Wah, jadi kita nggak bersyukur ini kalau cara mengingat Allah, mengingat Rasulullah, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menyebut orang-orang soleh, itu tandanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah akan tahu bagaimana di antara kita nantinya. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa kita. Amin. Itu janji Allah, hadirin. Kalau kita kan kita baca, ya, membaca ya Allah bitaubat, taubatul maghfirah wal jamal dunya wal akhirah, ya Allah bitaubat. Ya, kita meminta taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita saat berzikir seperti itu, Allah akan ingat kepada kita, oh ya Allah, hamba ini betul-betul sayang kepada saya. Ya, maka seperti kalau sudah Allah sayang kepada kita, balik lagi sayang kepada kita. Ya, seperti seorang ibu yang sedang mengurus seorang bayi, yang bayi ini berlumuran kotoran. Ibu itu tidak akan pernah benci. Dicium anaknya, dicium-cium, meskipun bayi itu berlumuran kotoran, tetap aja dicium. Ya, dibersihin, nggak pernah ngedumel, nggak pernah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah sayang sama kita, meskipun kita berlumuran kotoran, berlumuran maksiat, berlumuran dosa, kalau kita ingat kepada Allah, ya, dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, yakni kewajiban kita selaku hamba Allah tidak pernah luput nih. Sholat kita, ingat kita kepada Allah, berarti ingat kita kepada Allah. Zikir kita, berarti kita ingat kepada Allah. Maka niscaya Allah akan mengampunkan dosa kita. Amin. Yang ketiga, dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60, bahwasanya yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innallaha yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang sombong tidak mau menyembahku, dan aku akan masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Na'udzubillah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa di waktu malam, ataupun di waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita, ataupun tiada waktu, no limit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan perkenankan sesuatu yang baik baginya. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, bahkan tidak mau menyembah kepada Allah, akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Sudah hina dimasukkan ke neraka jahanam. Allah na'udzubillah. Ya, maka daripada itu, ya, semakin dekat hari kiamat ini, Allah akan mengajak manusia ini, ya, diingatkan dengan sesuatu hal-hal yang baik dekat-dekat hari kiamat. Ya. Sesuatu ulama ditonjolkan, sesuatu ini ditonjolkan, ya, akan dinampakkan semua ahli bait Nabi Muhammad SAW. Kita dulu kita nggak tahu, dulu kita nggak paham, tapi berarti suatu petanda di akhir-akhir, di antaranya hari kiamat, kita tahu, mulai tahu. Saat kita tahu, kita meninggalkan, bahkan kita berani untuk menjadikan suatu pertentangan kepada jalannya Allah, jalannya sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka berarti kita sudah
menjadikan diri kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adalah ya. Kalau sudah begitu, nauzubillah summa nauzubillah, akan Allah masukkan ke neraka jahanam Allah dan keadaan hina. Ya, makanya jangan pernah kita menjadikan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita ini, bersyukurlah kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa aja kita perbanyak menyembah Allah, perbanyak sesuatu salawat kepada Nabi Muhammad, dan kita perbanyak doa terus, ya Allah ampunkan hamba, ya Allah ampunkan dosa hamba, ya Allah. Tiap saat begitu, saat kita sesuatu melihat yang jelek, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kejelekan tersebut. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan sesuatu orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, janji Allah dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah mengazab mereka selama-lamanya, ya, selagi mereka mau memohon ampun ataupun beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beristighfar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita meminta, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kita, tidak akan menghukum mereka-mereka yang selagi mereka ini, ya, selagi wa anta fihim, di antar selagi engkau ada pada mereka, selagi engkau ada pada mereka ini, selagi kita ada pada mereka, maksudnya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di jalan orang-orang yang di jalan Nabi Muhammad SAW tidak akan Allah azab, ya. Apalagi kalau kita ini betul-betul ada dengan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang yang berjuang di jalan Nabi Muhammad, orang yang menghidupkan dakwah Nabi Muhammad, orang yang menghidupkan di antara orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, tidak akan pernah Allah siksa dan hukum mereka, ya, itu janji Allah. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih selalu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan terus, ya. Selagi kalau kita ini sama Nabi Muhammad SAW, maksudnya dalam majlis Rasulullah, orang yang duduk dalam majlis Rasulullah ini, meskipun dia paham Allah akan berikan suatu istimewa dengan pahalanya tadi, tidak akan Allah hukum dia nantinya dia berkiamat. Kecuali banyak orang-orang yang orang-orang yang baik, orang-orang yang ini, tapi mereka Allah hukum. Kenapa? Karena mereka tidak ada pada Nabi Muhammad SAW. Mereka menginginkan segala sesuatunya di surga itu, dapatkan bidadari, wah mereka beribadah, ya, tetapi tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mencintai apa yang telah datang dari Nabi Muhammad. Mereka tidak mau mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka itulah yang nantinya akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sekarang ini terjadi. Orang-orang yang akan menjauhkan dari Nabi Muhammad, tujuannya kepada Nabi Muhammad, mengatakan Ahlul Bait Nabi tidak ada, mengatakan Al-Quran itu salah, mengatakan Nabi Muhammad itu salah. Padahal mereka pakaiannya sama, titelnya juga sama, dipanggilnya juga ulama, tapi mereka akan menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW, akan menjauhkan mereka dari Nabi kita Nabi Muhammad. Karena itulah kita dekat-dekat dengan ulama ini agar supaya yang ulama-ulama yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, yang bersambung dengan Nabi Muhammad, yang sejalan dengan Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, maka selagi kita bersama mereka, kita masih di antara dulu di dalam majlis mereka, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Meskipun dunia ini bahna, dunia ini hancur, dunia ini mudah luar biasa, tapi kalau kita bersama ulama, bersama Ahlul Bait Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah di antara mereka tersesat ketika mereka yang mengikuti Ahlul Baitku, keluargaku, dan Al-Quranul Karim, ya. Dan itu ada yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW saja. Jadi kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Ya, tentunya antum sudah paham apa yang saya katakan tadi, di antara 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Bersyukurlah terus kita.
Bersyukur, jangan lepas syukur kita kepada Allah. Dengan syukur kita dan perbuatan kita semakin dekat kepada Allah, perbuatan kita semakin dekat di dalam hadis majlis Rasulullah, perbuatan kita menunjukkan akhlak Nabi Muhammad, perbuatan kita santun sama orang tua, perbuatan kita taat sama orang tua, perbuatan kita baik sama adik kakak, perbuatan kita sama semua tetangga kita baik, sama umat Nabi Muhammad kita baik, berarti dia telah menunjukkan rasa syukur dengan perbuatannya, yakni berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan tambahkan perbuatannya tadi menjadi suatu nikmat yang besar. Insya Allah nikmat yang akan ditambahkan, dia akan menjadi sesuatu yang diangkat derajatnya Allah. Yakinlah janji Allah. Ya, maka kalau kita sudah merubah segala-galanya, hadirin, nikmat yang tiada duanya. Makanya salat dulu, nikmat hidupnya, ada sesuatu yang terjadi, tidak goncang hidupnya. Sesuatu yang ini dia akan ikuti, ya, supaya dia akan terus mendapatkan ridhonya Allah. Bagaimana dia memiliki cara menyenangi umat Nabi Muhammad, menyenangi sahabatnya, menyenangi keluarga-keluarganya, menyenangi segala-galanya. Tidak ada suatu perhitungan, yang penting dia mendapatkan ridhonya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka cepatlah diantaranya, nanti Allah akan angkat derajat seperti itu. Sekarang kita lihat, caleg-caleg aja untuk membaik nih, sudah perbuatannya, bersyukur dengan perbuatannya. Caleg-caleg udah mulai nih ngabisin nyenangin umat, ya, ngasih sembako, memperbaiki jalan, memperbaiki gala-galanya, bikin kaos, dibagi-bagiin, bikin ini, agar supaya apa? Dipilih oleh umat Nabi Muhammad, agar dipilih oleh umat. Ya. Kita balikin, kita memperbaiki dengan niat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad. Ya, kita baik kepada umat ini, untuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sudah Nabi Muhammad ridho sama kita, cinta sama kita, selamat dunia wal akhirah. Ya, makanya kita jangan ada tungtung jangan sok kayak embel-embel ya, jangan sekarang ini, nanti nih udah mulai calon legislatif, berkerumun kesana kesini mencari wilayah-wilayah yang termiskin, ya, wilayah-wilayah menunjukkan rasa simpatinya. Kalau udah jadi lupa, ya, kalau udah jadi yang diharapkannya itu lupa, ya, boro-boro 5 tahun nih jaraknya, bukan sebentar. Kalau 1 bulan nggak apa-apa kita salah pilih. Kalau salah pilih 5 tahun bahaya, ya. Tergantung nantinya kita ini pemimpin ini, yang ini kalau sudah dipilih, ya, ini pengaruh akan ke umat-umat, ya, pengaruh nanti ke rakyat. Makanya kita jangan tergoda, tergiur. Wah, Habib juga banyak tawaran. Ayah kemari, Habib pilih saya ya. Ya, insya Allah saya pilih, ya. Saya mah gimana Allah dan Nabi Muhammad aja yang menentukan saya. Wah, tenang Habib, pokoknya ini, wah, ngasih ongkos berat, maaf, ngasih kira-kira amplopnya tebel, 250.000. Wah, tidak sebanding ya, karena bagi-bagiin aja udah habis tuh, ya. Wah, ini yang macam-macam zaman sekarang, nantinya wah, antum juga akan merasakan, ya. Makanya alhamdulillah, berarti Allah tidak tunjuk kita dengan orang-orang politik, ya. Kalau mau orang-orang politik, ya hati-hati, pokoknya akan apalagi Pak Adi nih, ya, nanti akan dimanfaati orang-orang politik. Karena Pak Adi ini sudah banyak masanya, 1000 catering, ya, masa semua itu. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman, amin. Bibarakatil aulia, bibarakatil syuhada, bibarakatil habibuna Muhammad SAW, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Dan mudah-mudahan daripada pemilu 2024 ini, mudah-mudahan semakin yang dipilih, semakin yang soleh, amin. Yang nantinya mencintai umat Nabi Muhammad, mencintai di antara perjuangan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan yang dipilih pun, mudah-mudahan Nabi Muhammad pun memilihnya, amin. Dan mudah-mudahan insya Allah Indonesia ini semakin maju, semakin nantinya semakin sukses, semakin Allah mengangkat derajat orang-orang yang susah lewat pemimpin-pemimpin yang adil, yang adib, yang bijaksana, yang mudah-mudahan insya Allah yang akan terpilih mudah-mudahan
bisa menjadikan Indonesia ini semakin berkembang, amin. Tentunya semakin soleh semuanya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan bencana-bencana sekarang ini, musibah-musibah silih berganti, baik dimanapun negara ini sedang akan dilanda musibah, kita waspada dan kita perbanyak dekat dengan Allah, perbanyak hubungan kita dengan Allah, perbanyak kita menyembah Allah, perbanyak kita meminta istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar musibah-musibah ini mudah-mudahan kita bisa melewatinya, amin. Dan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita dijauhi dari bala wal musibah wal bahaya semuanya, amin. Dan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang kita cintai, orang tua kita tentunya, mudah-mudahan Allah menjaga mereka sebaik-baik penjagaannya. Dan keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan Allah pun berikan kebaikan kepada keluarga-keluarga kita, adik kakak kita, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga-keluarga yang kami cintai, istri kami, suami kami, mudah-mudahan ya Allah, sing di dalam naungan-Mu ya Rabb, selalu dalam lindungan-Mu ya Allah, berikan kebaikan untuk kami ya Rabb. Kami yang ngaku dalam diri kami ini ya Rabb, dengan usia kami yang sekarang ini ya Allah, semakin malu dengan dosa ini ya Rabb, semakin malu di antara kami yang apa yang kami perbuat di dalam dunia ini ya Rabb, semakin banyak meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Kami ngaku ya Rabb, mudah-mudahan dengan pengakuan ini kami ingat kepadamu, berarti kami iman padamu ya Allah, maka ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kami ya Rabb, ampunkanlah dosa keluarga-keluarga kami, ampunkanlah dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Seandainya di antara keluarga kami ataupun diri kami yang lalai, maka maafkanlah kelalaian kami ya Allah. Andaikan ada kami ataupun keluarga kami meninggalkan dengan sengaja, dan maafkanlah kesengajaan ini ya Allah. Dan ya Allah, perbaikilah ibadah kami, perbaikilah iman kami ya Allah, perbaikilah di antara kebaikan untuk kami semuanya ya Rabb. Dan mudah-mudahan ya Rabb diberkatil majlis ini Allah, diberkati majlis ini ya Rabb ya Allah. Jagalah guru-guru kami dan berikan akan dia kebaikan untuk guru-guru kami ya Allah. Angkatlah derajat guru-guru kami ya Rabb, yang selalu untuk berusaha menuntun kami ke jalan-Mu ya Allah, yang selalu berjuang untuk menuntun kami agar kami mendapatkan cinta Nabi Muhammad, yang selalu berusaha untuk kami agar bisa, agar kami tahu, agar kami mampu untuk selalu mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad. Dan guru-guru kami inilah ya Rabb, tidak mengenal lelah dalam istiqomahnya mengejar waktu untuk menuntut segala ilmu dan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau angkat derajat guru-guru kami, dan Engkau ya Allah berikanlah kebaikan di dalam majlis ini ya Rabb, yang mereka-mereka yang hadir ataupun mereka-mereka yang tidak hadir ya Allah, berikan juga kasih sayang kepada mereka ya Allah. Terutama orang tua kami yang sudah meninggal dunia, luaskanlah alam kuburnya ya Allah. Berikan nur Nabi Muhammad di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Golongkanlah orang tua kami di alam kuburnya bersama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami yaumil akhir pamugi abdi sing tengah hiji sareng ibu rama abdi ngini Gusti kasawargi
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Pamugi abdi sing janten ngaji sareng guru habaib kami ngiring Gusti kasawargi sareng guru habaib kami ngiring Gusti kasawargi بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم sadaya jamaah mugi Gusti ngaijabat sangka ziarah kama kasar Madinah sangka ziarah kama kasar Madinah بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمك بمزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا ومنها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا مهاب الأحوال حول لنا إلى أحسن الحال اللهم يا مهاب الأحوال حول لنا إلى أحسن الحال اللهم يا مهاب الأحوال حول لنا إلى أحسن الحال ونجنا من أعمال أهل الضلال ومن الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسيائه وأحزابه وإطراده وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائف صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مكان محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم انصرنا والعادلنا في زمرته وعمتنا على سنته واستعملنا على سنته واستعملنا لطاعته وأردنا حوله واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها يا أبدا يا رب العالمين وعد علينا وعلى المسلمين
ثم في صائب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم في صائب الحادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العالي والفضل الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحابة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في صحاب وليها سيدين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين والعمين سهيرين عند الله وعند الناس أبي أمر حمزة وأبي الفضل العباس وأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة وقرابة والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المتحدين ومقلدهم في الدين وأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف موسي هذه البردة سيدي شريف الدين محمد البوشيري ثم في صحائف أولياء تعالى جميعا من أكتاب والأمجاد وعودة وعبدال ورجال الغيب المسالك الأرض إلى مضاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمدنا من حمداتهم والإذن من دعاتهم وعد علينا وعلى المسلمين من بركات علومهم وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين وسامعين ووالدنا ووالدهم وعمتنا وعمتهم وعمت المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا علينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا وعاهد اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومسيئنا ولعالمنا وعاملنا ومخدمنا وحبلنا جميعا بإيمانك وكرامك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أخير كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعملنا على غير ممتونين وعلى فانتين وعلى قانتين وعلى مغير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعوذك من شر ما تعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Terima kasih banyak. Insyaallah kita berjumpa di hari Ahad yang akan datang. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.